bawahnya warna biru. Ya. Nah, kan kita tidak tahu kalau dia akan distosia bahu misalnya, tadi udah kejebak prangan pasien gitu kan, tiba-tiba udah PK2 terus dia lahir, kita lahirkan. Nah, tiba-tiba setelah kepalanya lahir, ya kan, kalau di APN kepala lahir kan, tunggu putaran paksi luar kan. Nah, berarti kan tidak ada putaran paksi luar. Ditunggu-tunggu tak putar dia, gitu kan? Dia tidak berputar. Harusnya kan dia begini, ya kan? Punggungnya kan begini. Nah, harusnya kan dia turun ke bawah. Nah, ini putar begini. Karena punggungnya sudah di bawah dia, jadi dia bisa nyesuaikan. Karena punggungnya masih di atas ini, jadi kepala dia masih yang seperti ini. Nah ini adalah tanda distosia bahu, yaitu turtle sign. Jadi kepalanya masuk keluar masuk begini. Jadi kepala melekat di vulva. Terus tidak adanya putaran paksi luar, kegagalan melahirkan wajah dan bahu, kegagalan tumbuhnya bahu. Itu tanda distosia bahu. Lalu kalau udah ada tanda seperti itu, kita minta tolong. Ya, kodlu. Wah, teriak. Stres gak sih ibu kalau bunyi kodlu? Wah, stres banget hidupnya. Itu rasanya nyawa kita di ujung otak. Nah, langsung kita bilang, tolong ada distosia bahu. Oke, baik. Kita kasih tahu. Kan langsung asisten masuk dua. Nah, satunya ngurusin inform konsen, menjelaskan dan lain-lain. Bidan utama langsung nolong, bidan yang satu cek pasien, TTP, DGJ dan lain-lain, ya kan? Nah, kita anggaplah karena ini kita kasih tahu kalau OSCE ibu ini bayinya tidak terjadi putaran paksi luar, bahunya belum bisa dilahirkan. Karena itu saya akan bantu melakukan tindakan agar bayinya bisa lahir, ya. Kemudian akan posisi. Kalau dia bed paku seperti ini, maka posisikan di ujung tempat tidur. Ya, bawa dia ke pinggir tempat tidur. Kalau dia bed in, maka tinggal dibuka. Lalu evis. Bu, saya evis ya. Saya lebarkan jalan lahirnya. Oke. Pin lateral. Ya, penting ya Bu. Sudah. Nah, setelah itu microbed, ya. Kalaupun tadi posisinya ketika turun ke bawah langsung dijelaskan tentang microbed juga is okay. Nah, ibu sekarang pahanya dirangkul, ditarik ke arah dada selebar mungkin. Nah, asisten pun bantu kanan kiri, terus kitanya bantu melebarin, ya. Nah, habis itu kita lebarin. Nah, sebenarnya tahapan untuk tolong distosia bahu itu pertahapan rasa. Jadi kayak pertama kan tadi kita udah lakukan microbed tadi ya, yang dia ditarik dan dibuka lebar. Nah, harusnya ini kita tolong kepala secara biparietal. Kita uji coba dulu. Kalau dia lahir ya udah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia nggak lahir, dia harus kita combine dengan massage. Tadi saya bilang. Jadi asisten kita penolong utama tetap pegang kepala biparietal untuk melahirkan. Nah, di asisten misalnya dia buka, ya kan? Tapi asistennya ada di kanan. Nah, ini dorong suprasimfisis di atas simfisis ke arah lateral kiri, ya, ke arah lateral kiri. Jadi kita bisa minta asisten untuk dorong seperti ini. Jadi dorongnya ke bawah ke kanan, ya. Jadi bahunya itu kejepit. Coba ibu dorong, nih, Kak. Nah, begini. Nah, ke kanan bawah, ya, sehingganya ketika dia didorong maka panjang bahu dia akan tertekuk seperti ini. Jadi bahunya dia ukruk gini. Nah, jadi ke bawah, udah ke bawahin dulu gini ya. Iya, ibu boleh dorongnya begini ya, ke bawah. Ya, tapi ke arah dada. Boleh dengan tangan seperti ini, boleh ibu dengan satu tangan begini, boleh ibu tinju. Tergantung gimana kekuatan ibu. Ya.
kekuatan si asisten, tapi biasanya orang-orang biar kuat seperti ini. Ibunya masih Karena posisi kita ini. harus melawan rahim, perut dan rahim. Ya, tuh. Jadi seperti itu. Buka kaki ya. Oke, Bu. Ayo, dorong, Bu. Nah, ini dorong di atas suprasimplisis ke bawah arah kanan. Nah, kita mudah-mudahnya Ini ini. variantal. Nah, tolong sambil pasiennya disuruh ngeden. Ya, ya, ngeden Bu, ngeden dan dorong ya, gitu. Jadi kita pakai apa-apa bisa 1, 2, 3 dorong Bu. 1, 2, 3. Ya, nah, tangga Susun. lahir. Biasanya dengan begitulah lahir. Kenapa? Tetap didorong gitu. Dorongnya bukan perut yang didorong begini, bukan. Di suprasimplisis yang didorong. Jadi bukan dorong perut begini, bukan. Nggak boleh dorong. Apapun kondisinya tidak boleh ada yang namanya dorong lagi ya. Ya. Tapi dorongnya sesuai dengan arah kepalanya dia. Maksudnya kalau dia maju sini, berarti dorongnya dari arah sana gitu. Iya, betul. Ini kan buka nih. Ya. Dorongnya berarti begini, ke arah dada pasien bayi. Kalau puki, berarti dia dorongnya dari sana. Ya. Jadi bukan didorong gini, bukan. Tapi ke samping. Ya. Jadi dia dorong, ya 1, 2, 3 dorong Bu. Nah, ini. Bawa ke bawah, langsung diputarnya tanpa memikirkan dia ada putaran atau tidak. Tangga, susun, nilai. Perhatikan, kalau dia nggak lahir, maka ibu-ibu tidak boleh melanjutkan, langsung dirujuk. Ya, langsung dirujuk. Kalau di PMB gimana Bu merujuknya? Ya udah kayak gitu, ditolong. Kalau nggak lahir, ya gimana caranya biar dilahirin? Makanya hati-hati sekali kita kalau periksa pasien. Ya, jadi minimal cek dulu TFU-nya sama tinggi badan ibu. Kemudian kalau TFU-nya tinggi, ya sudah sambil di jalan rujukan aja kalau perlu mau kasusnya. Karena resiko distosia bahu ini sangat besar resikonya. Yang pertama, kalau di bayinya sendiri dia bisa asfiksia, ke ibunya sendiri perdarahan dan endoplacenta. Dan perdarahan itu biasanya sudah menyertai kejadian distosia bahu. Kenapa begitu Bu? Karena pertama kan sebenarnya bayinya besar dan dia terjadi over distensi rahim. Yang kedua, pada saat dia proses mulusnya, hisnya itu kan pasti berlebih. Dan pada saat pertolongan persalinan juga sudah bisa dipastikan dia kehilangan tenaga. Ya, kalau sudah kehilangan tenaga, oksitosinnya pun akan berkurang dan rahimnya pun akan lemah. Sehingga yang terjadi adalah apnea. Masih ada yang mau bertanya tentang dispepsia? Jelas ya? Jelas sama bingung? Gampang ya? Kita latihan. Nah, yang berikutnya adalah sungsang. Sungsang itu saya hanya mendemonstrasikan saja, ya. Dan ibu sebenarnya konsepnya adalah tapi kompetensi sungsangnya juga, ya. Ini ibu sebenarnya harus bisa. Nah, kalau sungsang, maka kita lihat ini kan termasuk kelainan letak ya. Ada yang bokong murni, bokong kaki, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau bokong murni seperti ini, biasanya kita tekniknya bra, ya kan? Kalau misalkan yang bokong kaki atau kakinya terlipat, biasanya kita bisa pakai dia teknik boxer, ya kan? Nah, terus habis itu untuk ngeluarin tangan, kita bisa dengan manuver dan mengeluarkan kepala itu dengan cara merisau, ya. Nah, kalau pertama kalau dia bokong murni seperti ini, bisa dengan cara bra, ya. Jadi ibu dipimpin meneran hingga bokong lahir, ibu dipimpin meneran hingga perut lahir, ya. Terus kalau kelihatan tali pusatnya, kita agak kendorin tali pusatnya.
terus ibu dipimpin beneran hingga skapula lahir. Lalu pegang ya bu. Lama ya tuh kelihatan nggak sih yang lain? Maju aja mau lihat aja. Enggak kelihatan, Bu. Ya, pegang. Dimiringin aja, Bu. Nah, gitu. Enggak kelihatan soalnya. Nah, kita pegang seperti ini, terus kita tarik ke bawah. Ya, tarik. Itu yang berat, ya. Jadi kita pimpin pokoknya dipimpin beneran terus sampai skapula lahir. Pegang seperti ini, ya. Terus tarik ke bawah. Nah, kalau pada saat ibu tarik kepala nyangkut, nih kayaknya dia udah keluar gini, nyangkut dia nggak bisa, tangannya udah keluar, nyangkut nih, jangan dipaksa ya, teknik Morisol, ya pegang tangan kiri masuk ke dalam vagina, ya mencari mulut bayi, lalu diletakkan ini di tangan kita, badannya. Terus habis itu tangan kanan di bawah tengkuk, ya. Nah kita harus bisa kelihatan ujung rambut yang berada paling bawah, ya. Seperti ini kita pegang. Nah pastikan ubun-ubun kecil berada di bawah sirpisis. Lalu kita bawa ke bawah. Itu horizontal. Nah kalau ada lagi tekniknya lobster. Ya, kalau lobster ini yang kita putar 180 derajat. Jadi diputar seperti ini satu, tangannya keluar, diputar lagi satu, tangannya keluar, baru horizontal. Ya, terus ada lagi yang kalau tangannya ngejungkit ke atas, ya sakit kepala gitu. Nah, kan kita tolong dia udah nggak bisa keluar karena tangannya begini, ya kan? Nah kita pakai teknik manuver untuk mengeluarkan tangan, ya. Jadi ini dibawa ke atas, ya. Kan kita mau ngeluarin yang sebelah kiri, ya. Dua jari menyusuri ujung skapula, bahu, lengan atas, mencari fossa cubiti, ditekan ke arah dada, terus dikeluarkan. Terus yang bawah ganti, ini bawa ke bawah seperti ini. Ujung skapula, lengan atas, mencari fossa cubiti, arahkan ke arah dada, keluarin, ya. Baru kita horizontal, ya. Bingung gimana sih kalau di dalam gini? Kan tangannya gitu ya. Nah ini kita pegang, kan yang kayak gini, bawa ke atas. Ibu yang ini. Oh iya. Yang ini gini, bawa ke atas ya. Ya, nah saya bawa ke bawah dulu deh, bawa ke bawah. Mulai tangan yang ini kan skapula. Dari ujung skapula, susuri ke arah skapula, lengan atas, fossa cubitinya dicari, jepit, bawa ke dada, ya. Nah, bawa lagi ke atas, skapula, lengan atas, fossa cubiti, tekan ke arah dada, keluarin. Ya, horizontal. Enggak, aslinya enggak segampang Kodinya. susah banget. Ya, ya. Ya, dia sudah ke bawah. Ya, ada di apa? Kalau ya, memang. Ibu lihat daftar tilik aja di situ ada. Oke, ada pertanyaan? Bu, yuk. Kalau untuk yang tadi yang tangannya di atas tadi kita menyusunnya kita teknik apapun namanya. Manuver apa sih Pak? Itu coba dibuka buku yang sama. Daftar tilik yang sama. Mengeluarkan tangan. Manuver melahirkan tangan. Lobster tadi yang diputar. Yang tadi yang Yang diputar gitu, itu namanya lobster. Yang disusuri ada nggak? Pokoknya saya bilangnya manuver ngeluarin tangan aja. Tapi saya lupa namanya apa. itu bukan dari
sudah terlihat kondisinya baik disolong tapi dirujuk padahal dari akhirnya pas sampai gede meninggal. Harusnya mah tolong aja ya Bu, lebih baik terjadi apa dibanding bayinya meninggal ya. Ya. Jadi dia juga takut Bu untuk melahirkan sungsang itu. Alasannya katanya saya takut takut. Ya. Padahal kakinya sudah kelihatan Bu. Pas sampai Ya. rumah sakit ini juga karena lama-lama nyari mulut. Ya, tapi kalau seandainya memang dia pada saat proses rujukan dia masih bayinya hidup dan Oh, pasti. Kakek. ya harusnya memang dia konsennya adalah Udah pernah gitu. Kalau misalnya yang dia tolong, ya memang enggak yang kita nyari. Terus tunjukin sini. Oh, mulut bayi digini. Jadi kalau menurut saya sih